Ya. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah, kembali kita ke 5 fase tadi. Nah, inilah yang kita nanti-nanti Bapak Ibu. Fase kelima, di mana pemerintahan Islam akan menjadi pusat peradaban dunia. Bahasa Arab akan kembali menjadi bahasa nomor 1. Dulu bahasa Arab Bapak Ibu ribuan tahun diperebutkan dan dipelajari oleh seluruh dunia. Ya, ribuan tahun. Sekarang sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani 100 tahun yang lalu, orang berlomba-lomba belajar bahasa Inggris. Tapi tak lama lagi orang semua akan berlomba-lomba kembali belajar bahasa Arab. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami cintai, perhatikan. Tahukah Bapak Ibu di manakah pusat pemerintahan Islam ketika Islam kembali memimpin seluruh dunia? Wahai Bapak Ibu, silakan dijawab di mana? Di mana? Di ini ada yang bilang apa? Di Palestina. Kok tahu? Dari mana tahu? Dengar pengajian dah bocor dulu lagi. Betul. Tolong nanti kalau ada Bapak Ibu rezeki, kitab ini tersedia di luar. Nubuat akhir zaman, fakta dan data tak terbantahkan. Ini kami yang tulis, kita yang tulis Pak, baru saja diterbitkan terbitan pertama. Ya, insya Allah nanti kami akan melakukan terbitan kedua karena ini sudah hampir habis. Urut-urutan kejadian ini dengan rinciannya, dalil-dalilnya, fakta-faktanya, ya, semuanya tak terbantahkan dan ada di dalam kitab ini. Tolong nanti didapatkan agar Bapak mendapatkan dalilnya. Kalau kita ingin meyakinkan orang, dilihat surat sekian, ayat sekian, hadis sahih, kemudian lihat faktanya, dan ini adalah full color, ya, berwarna semua, gambar dari setiap kejadian akhir zaman yang Nabi ceritakan sudah ada di dalam. Baik, hadirin yang kami cintai, kita lanjutkan. Tempatnya nanti fase kelima ini adalah Palestina. Palestina sekarang paling berdarah-darah. Palestina sekarang paling parah. Palestina sekarang sedang perang. Palestina sekarang paling melangsa, paling menderita. Pokoknya segala paling banyak ujiannya Palestina. Tapi saat Palestina telah merdeka, saat Palestina telah bebas, saat itu kata Rasulullah, negeri yang terkuat di muka bumi, negeri yang paling aman dan negeri yang paling sejahtera dan paling makmur adalah Palestina. Saat itu Arab sedang di puncak kekacauan, sedang seolah apa yang ada di Palestina hari ini pindah ke Arab dan akhirnya meluas dan mengguncang seluruh dunia. Ada enggak dalilnya? Ada. Mari tolong dibuka. Tolong dibuka tentang, kita fokus di fase keempat sebentar ya. Kita ingin lihat fase keempat ini, fase kita sekarang Bapak Ibu. Coba lihat. Di fase keempat, sebelumnya ini karena halamannya sudah sempit ya. Sebelum ini ada bermunculan fitnah Duhaimah, demokrasi, teror, perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya. Ini terjadi semuanya karena ini sangat sempit, maka kita ambil yang bisa, yang terdekat dengan kita. Di fase keempat, Nabi berkata dalam Sahih Bukhari Muslim, salah satu ciri kiamat sudah sangat dekat adalah apabila Arab menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa, lalu saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kiamat sudah sangat dekat. Sudah terjadi ini apa belum? Sudah ya, kita sepakat semuanya. Baik. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, apabila salju sudah turun di Arab, hai Muaz, maka antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Sudah terjadi apa belum? Sekarang tiap tahun salju turun di Arab. Ya, bukan hanya di Tabuk, maka malah kadang-kadang masuk Mekah dan sampai ke Madinah. Oke. Kemudian berikutnya, lihat yang ketiga, Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Sudah apa belum? Oh, apalagi Uni Emirat Arab, Bahrain, dia Kuwait, pokoknya negeri Arab kembali jahiliyah. Arab Saudi yang paling terakhir menjadi jahiliyah, yaitu sejak startnya 2017, ketika dia berhasil, Muhammad bin Salman berhasil menggulingkan dan mengkudeta
Muhammad bin Nayef ya. Dia berhasil menggulingkan sebagai putra mahkota. Sejak itu Muhammad bin Salman merubah Arab Saudi yang bersyariah menjadi Arab Saudi yang liberal. Lalu melaju dengan kecepatan gigi 5, mengejar ketertinggalan jahiliyahnya dibandingkan Arab-Arab yang lain. Sekarang semua yang ada di Eropa disalin, di copy paste dan dibuat dalam bentuk yang lebih canggih di Arab Saudi. Hebat ya. Bahkan baru-baru ini baru saja diresmikan pusat atau pabrik wine terhebat di dunia di Riyadh. Pusat perjudian paling lengkap, paling canggih juga sudah dibuat di Arab Saudi. Kalau saya mau cerita terlalu banyak yang mau ceritakan. Intinya Arab kembali menjadi jahiliyah. Bahkan Muhammad bin Salman di depan televisi begitu pede dan sangat sombong berkata, saya memastikan seluruh Arab 2025 sudah menjadi Eropa baru. Saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Maknanya apa? Kalian mau cari apa di Eropa sudah ada di Arab. Nggak usah buang-buang duit ke Eropa. Kami siapkan semuanya di Arab. Gitu Bapak Ibu. Oke, sepakat bahwa Arab sudah menjadi jahiliyah kembali apa belum? Sudah sepakat? Oke, baik. Masuk kita kepada yang keempat. Ini pertanda dekatnya kiamat ya. Nabi berkata, nanti ketika Arab menjadi jahiliyah, di tengah-tengah mereka kaya raya, berdirilah sebuah pemerintahan Islam yang 100% menjalankan syariat Islam. Tidak ada satupun kekuatan di bumi yang berani mengganggunya. Namanya Emirat Islamiyah, kata Rasulullah. Dan Allah bungkus dengan rahmat. Emirat Islamiyah, di manakah berdirinya Emirat Islamiyah yang menjalankan syariat Islam secara total pada hari ini? Tolong dijawab Bapak Ibu, di mana? Sudah berdiri apa belum? Sudah berdiri apa belum? Maka kami jawab, kami bantu menjawab. Boleh kami berdiri? Ya, Bapak Ibu, setelah runtuh khilafah Islamiyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret 1924, sejak itu sampai hari ini tidak ada satupun upaya mendirikan pemerintahan Islam kecuali digagalkan oleh Amerika, oleh PBB dan lain-lainnya. Muncullah Emirat Islamiyah Yaman, diberantas. Muncul Emirat Islamiyah Mali, diberantas, dikeroyok rame-rame, lenyap. Muncul Emirat Islamiyah Kaukasus, juga diserang, diberantas, dikeroyok rame-rame, hilang. Kalau di Indonesia ada DITII, kemudian ini juga diberantas. Bermunculan Emirat Islamiyah, semuanya gagal. Tapi ada Emirat Islamiyah yang tak terkalahkan dan dia berhasil berdiri setelah mengalahkan dua superpower dunia. Satu, Uni Soviet, penguasa dunia sebelah timur, dijadikannya luluh lantak, hancur berkeping-keping, sampai sekarang tak bangkit-bangkit lagi. Dan yang kedua, tanggal 16 Agustus 2021, Amerika Serikat selaku superpower dunia sebelah barat yang sudah menggandeng semua kekuatan Eropa dan NATO untuk mengeroyok Emirat Islamiyah Afghanistan, mereka keok. Betul tidak? Betul tidak? Dua superpower dunia dikalahkannya. Inilah Emirat Islamiyah Afghanistan. Kabar baru 1 minggu ini, berita yang sangat menggemparkan Pak. Hanya dalam 2,5 tahun Emirat Islamiyah Afghanistan telah berhasil dan mengumumkan lepas daripada belitan hutang. Satu-satunya negara hari ini yang tak punya hutang luar negeri adalah Emirat Islamiyah Afghanistan. Satu. Yang kedua, semua tindakan kriminal, kejahatan, teror di Afghanistan menurun dengan sangat signifikan dan tajam Pak. Keamanan kembali menjadi kenikmatan bersama hanya dalam 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun Bapak Ibu, Emirat Islamiyah Afghanistan telah menjadikan wanita mendapatkan harkat yang terhormat. Sebelumnya wanita di Afghanistan benar-benar jadikan wanita sebagai pemuas nafsu, dijadikan pelajar ke sana kemari, dihinakan, tidak memiliki martabat. Hari ini wanita boleh masuk kampus, masuk kuliah, boleh di anggota dewan, boleh berbisnis, boleh masuk kuliah, mengajar, boleh memerintah, tetapi dengan rambu-rambu syariat. Hari ini wanita kembali ke dalam harkatnya di Afghanistan, Emirat Islamiyah Afghanistan.
Saya umumkan ini supaya Bapak Ibu tahu kalau Islam yang memerintah, Pak, bumi ini akan Allah jadikan tunduk kepadanya. Hanya 2,5 tahun kaum muslimin, Afghanistan telah berhasil melahirkan produksi mobil sport dalam negeri, dan ini tidak kalah dengan mobil sporty lainnya dari Eropa. Masya Allah, Pak, hanya dalam 2,5 tahun militer Emirat Islamiyah Afghanistan termasuk yang paling ditakuti di Asia Tengah sekarang. Bapak, ini luar biasa perkembangan ketika Islam memimpin. Oke ya, berarti ini sudah terjadi ya Bapak Ibu. Emirat Islamiyah Afghanistan sudah wujud. Lalu Nabi berkata, nah setelah itu kalian akan melihat Palestina dikhianati oleh saudara-saudaranya. Terjadilah jihad dan ribat Askelon, Askolan. Di mana Askolan? Buka peta Gaza. Ini adalah Palestina. Ini Palestina, ya. Dan ini adalah jalur Gaza yang kuning. Ada 12 provinsi di Palestina ini. Satu-satunya provinsi yang belum berhasil dikuasai Israel adalah jalur Gaza. Nah, di jalur Gaza ini Askelon. Tolong di zoom. Ya, ini adalah Askelon. Ini adalah Askelon, kaum muslimin. Menurut para ulama, dulu jalur Gaza ini masuk dalam Askolan. Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, Askolan. Bapak Ibu dengar nggak nama seorang ulama besar dunia, Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah Asqalani. Maka dari sini tuh Askolan. Nah, serangan 7 Oktober kemarin 2023 adalah menyerbu dan menaklukkan Askolan. Sekarang serangan sudah sampai ke Tel Aviv, Kiryat Gat, Dar al-Balah, Rehovot, Ramlah, Batia, Masdod, Askelon. Semuanya sudah bergejolak dalam peperangan. Kaum muslimin, perang di Askolan ini Nabi sudah ceritakan. Dan Nabi berkata, semulia-mulia, sehebat-hebat jihad dan ribat nanti di akhir zaman adalah di Askolan. Askolan.